Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi oke, kece, dan terbaik ya. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang hadir di live aku secara online ya di malam ini, hari Rabu jam 8 malam. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang nonton offline, karena banyak banget yang pesan ke aku untuk di save, dan yes, akan aku save IG live ini teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah hadir, dan aku akan perkenalkan diriku dulu ya. Halo semuanya yang belum kenal dengan aku, salam kenal semuanya. Nama aku Fauzia Hanum, tapi biasa dipanggil Papau, itu nama kesayangan gitu ya. Dan aku adalah seorang brand ambassador dari New Skin, yaitu salah satu perusahaan anti-aging ya, yang ada di 54 negara. Dan IG Live ini adalah program khusus aku yang memang rutin aku lakukan biasanya seminggu sekali. Nama program ini adalah Discover the Best You. Discover the Best You itu sebenarnya adalah slogannya New Skin yang artinya temukan diri terbaikmu dengan merawat tubuh dan juga wajahmu dengan oke, dengan kece. Tapi itu kan outer beauty. Aku punya pandangan bahwa kita tuh nggak cukup bagus aja di outer beauty-nya aja. Tapi kita juga harus menemukan versi diri kita yang terbaik di inner beauty kita, gitu ya. Jadi program ini sengaja aku hadirkan, aku adakan untuk sharing insight, untuk sharing segala hal yang positif-positif, agar kita bisa dapat ambil hikmahnya dan kita bisa menjadi diri kita yang terbaik. Oke, itulah perkenalanku, dan akan aku save. Jadi teman-teman yang sudah pesan ke aku agar supaya di save, tenang aja, akan aku save ya. Kali ini narasumber aku adalah seorang sahabatku sendiri yang punya pengalaman menikah dan hanya 3 bulan aja gitu. Jadi 3 bulan tinggal satu rumah, kemudian mereka pisah rumah, kemudian pisah untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi nggak ada satupun yang menginginkan hal ini, dan aku ingin sharing apa sih yang dia dapat, apa sih pelajaran yang dia dapatkan dari pengalaman yang kurang mengenakan itulah ya. Oke, teman-teman yang udah masuk, aku sapa dulu ya. Halo Mbak Indah, halo Mas Sandi, halo Zila, halo Ili Princess, halo Mas Fajar, halo Mbak Manal, halo Anissa, halo Mbak Lia, halo Servis AC, halo Yosua, halo Tika. Aku tulis pin dulu ya, aku mau pin judulnya dulu. Halo Vira, halo Mbak Yana, halo Mbak Novita, halo Mas Rizal, halo Mbak Fitri, halo Fitri Priyanda, halo Novita, Mbak Heni, halo Desti. Oke, aku tulis dulu, aku pin dulu judulnya. Judulnya adalah sesuai yang ada di feed. Apa sih, kok gue lupa ya judulnya? Oh iya, nikah kilat auto cerai. Ya Allah, lupa. Halo Mbak Atik, auto cerai. Pertanyaan bisa ditanyakan di kolom pertanyaan ya, jangan di kolom komentarin. Pertanyaan aku ketik dulu ya. Silahkan klik ikon tanda tanya. Jangan di kolom komentar. Oke, aku pin dulu. Oke, jadi teman-teman, aku sedikit sharing sebentar. Jadi teman itu melakukan proses ta'aruf. Nah, di sini aku ingin sharing bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan proses ta'aruf, karena ta'aruf itu sendiri sebenarnya adalah jalan pintas menuju pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah baca
feed aku teaser di part 1, part 2 tentang live ini, dan teman-teman juga sudah membuka highlight aku yang membahas tentang ta'aruf dan pacaran. Di situ aku menjelaskan bahwa di zaman now nih di Indonesia, ta'aruf itu sebenarnya terbagi 3 sebenarnya. Yang pertama itu ta'aruf yang sangat-sangat ideal. Jadi ta'aruf ideal itu adalah ta'aruf yang benar-benar kita tuh ikhwan akhwat gitu ya, ibaratnya cewek, cowok, pria dan wanita itu sama sekali tidak boleh harus menjaga jarak, tidak boleh bersentuhan, kalau ngobrol juga jaga hijab, kalau mau saling mengenal juga harus melalui orang ketiga, nggak boleh bercanda-bercanda, nggak boleh jalan berduaan, pokoknya sangat-sangat dijaga banget gitulah ya. Itu definisi ta'aruf ideal. Terus yang satu lagi, yang kedua, halo semuanya yang udah datang, yang kedua adalah ta'aruf moderat. Nah, ta'aruf model ini adalah ta'arufnya lebih ke arah cair gitu loh ya. Jadi lebih ke arah lebih cair, lebih fleksibel, lebih bisa berkomunikasi dengan lebih fleksibel lah gitu, kurang lebih. Terus yang terakhir adalah ta'aruf gaul atau ta'aruf hijrah. Itu biasanya dilakukan oleh mereka yang memang baru belajar Islam, terus nggak mau pacaran lagi, maunya cepet-cepet ketemu dengan yang mau mengenal lebih dalam dan serius dan nggak lama-lama, mau ke arah pernikahan, contohnya seperti itu. Nah, tapi di sini kekurangannya adalah ta'aruf ideal itu kan sangat-sangat menjaga jarak ya. Dia memang cocok untuk anak-anak pesantren atau untuk aktivis-aktivis dakwah yang memang sudah memiliki pola pikir yang sama, yang memegang nilai-nilai yang sama. Makanya kalau itu dilakukan oleh mereka, bisa banget loh keluarga mereka tuh sakinah mawadah warohmah, kompak, bisa banget. Itu sangat mungkin terjadi karena itu terjadi di adik kandungku sendiri dan teman-temanku sendiri aktivis dakwah gitu ya. Ya aku mantan aktivis dakwah gitulah ceritanya. Cie, apa sih? Maksudnya aku dulu anak rohis gitulah ya. Dan itu mungkin, tapi sekarang ini ta'aruf ideal seperti itu sangat banget dirasakan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang belum memiliki kapasitasnya gitu loh. Dan itu malah membuat orang yang melakukan ta'aruf ideal mendapatkan keburukan, kemudorotan, dan tidak harmonis di dalam pernikahan. Dan salah satunya yang terjadi adalah di kawanku Zila ini. Nah, kita akan sharing tentang prosesnya dia, kemudian hikmah yang bisa diambil seperti apa, kemudian juga masa-masa dia, gimana dia bisa bangkit dari keterpurukan. Oke teman-teman, halo semuanya, aku nggak bisa sebutin satu-satu ya, thank you udah hadir. Aku akan undang langsung narasumberku. Ini mana nih ya, bentar. Aku akan undang langsung Zila. Requestnya. Oke, selamat datang di IG Live aku. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing di sini karena tidak teman-teman, tidak semua orang mau open seperti ini loh. Tidak semua orang bisa menceritakan kisah masa lalunya yang kurang enak dan mungkin meninggalkan trauma ya Zil ya. Dan dia bisa open ke publik seperti ini. Jadi aku sangat-sangat menghargai Zila yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua dan sharing tentang pengalamannya. Oke. Nah, oke tuh Zila tuh. Aduh, thank you. Nah, buat teman-teman, kita akan ngobrol dengan Zila mungkin sekitar 20 menit. Setelah itu kita open question. Nah, di saat kita lagi ngobrol pun, misalnya teman-teman ada kepikiran mau tanya nih, kita lagi ngobrol apa, teman-teman mau tanya, boleh aja, nggak apa-apa, langsung ketik aja, tapi kita tahan dulu, kita nggak akan langsung jawab. Makanya teman-teman kalau nanya, jangan di kolom komentar ya, karena akan ketimpa-timpa. Tanyanya di kolom itu tuh, icon yang tulisannya apa, ada tanda tanya di situ. Jadi walaupun nanti aku bila belum selesai ngobrol, kalau mau tanya aja, oke? Oke ya, halo Sheryl dan semuanya. Wow, banyak banget ini yang datang ya. Oke Zil, langsung aja. Halo. Zila mungkin bisa
perkenalan dulu kali ya, karena kan di sini juga Agak ada yang dari putus-putus ya? follower. Di aku sih Agak enggak, kalau di putus-putus aku nggak sih? sih enggak. Oh enggak. Oke, oke. Kalau aku enggak. Halo teman-teman. Tapi Oh iya. kamu gambarnya agak ngehang dikit, tapi suara kamu nyampe ke aku sih, nggak hilang-hilangan gitu. Oh Oke, gitu. Ya. langsung aja. Halo semuanya, sorry aku nggak bisa sapa semuanya ya, thank you semuanya yang udah hadir. Oke Zil, mungkin di sini kan banyak yang belum kenal Zila juga, ada follower-follower aku yang mau tahu Zila itu siapa, mungkin bisa diceritakan singkat 1-2 menit, Zila itu aktivitasnya apa, tinggalnya di mana, dan kalau bersedia mungkin Zila mau kasih tahu umur juga boleh, terserah. Ayo silakan Zil, perkenalan diri dulu. Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Hai, kenalan ya, aku temennya Kak Pau Fauzia nih. Jadi kita satu komunitas di komunitas Lovable Lady Formula gitu ya. Kok Formula? Enggak ya. Jadi waktu itu tahun 2019 ya Kak ya, kita pernah ada kelas bareng di Jakarta, itu pertama kali ketemu Kak Pau. Tapi saat itu kita nggak banyak ngobrol ya kayaknya ya. Cuman setelah tuker-tukeran medsos nih, ternyata Kak Pau kan suka ini ya, sharing macam-macam ya, tentang semangat, motivasi, tentang apa ini wanita mandiri gitu-gitu. Aku suka komen-komen, terus Kak Pau juga suka komen-komen. Nah, kita deketnya dari situ ceritanya teman-teman gitu. Oke. Ya, terus jadi, Zila sekarang kesibukannya apa nih? Kan Zila kan kuliah ya, farmasi ya? Iya, masih kuliah semester akhir. Ini lagi nyusun penelitian ya. Doain lancar. Itu interviewer, maksudnya Zila interviewer tuh apa ya? Kamu juga guru ya Zil ya? Iya, jadi aku interviewer part-time, ikut semacam lembaga survei gitu Kak. Interviewnya bisa di lapangan atau kadang-kadang di kantor gitu. Biasanya ke ini, konsumen. Untuk ini sih, kayak survei apa gitu. Ya. Oke, hebat sekali Zila. Oke, kalau gitu kita langsung aja Zil. Boleh nggak nih langsung sharing aja? Kamu kan, oh ya kalau nggak keberatan sharing usia boleh atau DM aja usia kalau ada yang mau tahu usianya Zila. Oh iya, boleh ya nanti kenalan ya di DM ya. DM aja boleh, ya, boleh. Mau tahu usia DM aja ya. 11-12 sama Kak Paula. Oke, jadi gini. Zila, aku turut bersimpati dengan pengalaman kamu yang pernah menikah ya di usia muda kemudian berpisah. Itu boleh diceritain nggak? Itu prosesnya bagaimana? Seperti apa gitu, Zil? Dan menurut kamu kurang baik di proses itu apa gitu yang mungkin kita bisa belajar dari sana? Silakan. Oke. Jadi aku itu dulu menikah tahun 2017 akhir ya. Itu atas inisiatifku sendiri. 2017 akhir. Itu atas inisiatifku sendiri. Jadi bukan karena apa itu paksaan dari orang tua, bukan karena maksudnya ayo cepet dari orang tua, bukan gitu. Jadi waktu itu Kak ceritanya aku kenal dia itu ta'aruf ya. Ta'aruf dari teman, kan aku juga ikut. Ta'aruf itu dari teman apa dari ustadz apa dari online? Karena macam-macam nih Jadi aku ikut aktif di organisasi Rohis di SMA, ya masih ada grupnya sampai sekarang. Terus aku dikenalin sama ketuaku, begitu Kak. Gilanya ada yang mau ta'aruf loh, kamu mau nggak? Terus aku sih mengiyakan, boleh deh gitu, coba kenalan dulu gitu. Katanya gitu. Thank you. Itu tukeran biodata atau gimana Zil? Iya, jadi prosesnya itu proses ta'aruf kita tuh sekitar 3 bulan. 3 bulan waktu itu awalnya tukeran CV dulu sih, tukeran CV. Ini loh CV-nya ini, kamu kira-kira suka nggak sih Zila gitu. Lanjut ya. Oke. Tar dulu nih Zil, aku pengen tahu nih. Di sini kan banyak yang belum tahu ta'aruf itu kayak apa ya. CV ta'aruf itu isinya apa sih sebenarnya? Apa aja Zil? Kalau di aku kemarin ya, pengalamanku kemarin ya, isinya data diri, nama, usia, umur, kemudian ya orang tua, terus apa sih kayak pekerjaan orang tua, kemudian adiknya berapa, terus apa ya hobi, terus biasanya ini visi misinya apa sih, kepengen menikah karena apa gitu. Iya segitu, kurang lebih tuh hal-hal yang disuka apa, hal yang dibenci apa, itu sih simple aja sih, singkat sih.
Oke, oke, oke. Yes. Oke, nah terus habis itu kamu memutuskan untuk proses sama dia. Nah, proses ta'aruf itu, setahu aku kamu tergolong yang melakukan proses ta'aruf ideal ya. Maksudnya tuh ta'aruf yang sangat-sangat strict, yang kalian berdua itu tidak boleh ketemuan ya, atau nggak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol langsung, nggak boleh jalan bareng. Gimana sih ceritain dong, Jil? Ketemu itu ini, kalau ketemu sama mediator ya, jadi mediator itu orang yang kenalkan. Jadi nggak ada tuh jalan berdua makan bareng gitu, nggak boleh. Terus ya kebetulan dia memang ini sih menjaga banget orangnya. Jadi dari obrolan kita tuh yang diobrolin yang penting-penting. Nggak ada bercanda, menggoda, flirting itu nggak ada. Emang ideal sih. Yang penting tuh apa sih? Yang dianggap penting tuh apa? Obrolan yang dianggap penting? Agak putus-putus Kak suaranya. Iya ya, aku sih lancar sih suara kamu. Suara kamu sih lancar. Kalau suara aku bisa ya? Masuk ya? Iya. Oke, aku ulang ya. Tadi aku belum kedengeran kali di kamu. Emang obrolan yang dianggap penting itu apa? Kalian ngobrolin yang apa? Yang dianggap penting itu kayak misal kebiasaan sehari-hari gitu ya. Sebenarnya ini juga penting ya, kebiasaan sehari-hari. Aku sudah pernah cerita kalau aku sehari-hari ini ngekos kan di luar kota, jadi aku hidup terpisah dengan orang tuaku. Terus sehari-harinya aku tidak terbiasa masak sih. Masak itu kalau pengen doang. Jadi mostly aku beli makan gitu. Karena saat itu aktivitasku juga. Oke. Kamu bilang ke dia nggak bisa masak ya, berarti bukan nggak bisa masak, tidak terbiasa bisa. Masak ya? Tidak terbiasa. Oke. Masak terus tapi yang simple gitu. Oke, terus perkenalannya apalagi selain itu? Kamu kan lewat mediator, berarti ngomong seperti itu tuh tadi ngobrolin kayak gitu ada mediatornya, ada orang ketiga yang dengerin ada mediatornya. Gitu. Tapi juga kita tukeran WhatsApp kok. Itu ngomongnya di grup WhatsApp? Ada yang WhatsApp, ada yang langsung pas ketemu kopi darat gitu loh. Kalian berapa kali ketemu langsung selama 3 bulan itu menuju pernikahan? Selama 3 bulan itu cuma pertama doang. Pertama sama mediator. Terus pertemuan kedua dia sudah merasa yakin dia menemui orang tua aku. Pertemuan ketiga lamaran. Singkat ya. Oh itu gile, cepet banget. Kan lo, Zil, kondisi saat itu kamu merasa, kan sekarang kamu kondisinya udah beda nih ya. Kamu pola pikirnya udah beda. Di saat itu kamu merasa apakah itu cara yang tepat buat kamu menuju ke pernikahan? Itu udah oke banget gitu? Kalau menurut aku ya kurang tepat sih. Karena kita nggak banyak ngobrol ya. Satu jadi, prinsip. Gimana? Satu prinsip yang selalu... putus ya? Jadi saat itu kamu juga merasa sebenarnya cara ini kamu nggak srek gitu ya. Tapi kamu tetap jalanin aja gitu. Nggak sereknya adalah kalau dulu aku masih serak Kak. Oh iya, dulu aku masih serak. Ya, dulu masih serak. Ya aku nanya dulu yang dulu serak. Terus. Dulu masih serak karena aku masih punya keyakinan ya insya Allah itu orang baik-baik. Terus dia juga alumni kakak tingkatku gitu loh. Terus yang ngenalin kan juga ketua rohisku gitu loh. Kan ya nggak mungkin lah dia ngenalin orang yang buruk. Tapi kan maksudnya kan ya mungkin secara umum dia baik, tapi belum tentu dia cocok dengan aku, maksudnya gitu loh, gitu Kak. Ya oke. Nah kita lagi ngomongin yang beda. Oke, kita lagi ngomongin kamu saat itu. Berarti di saat itu kamu berpikir bahwa kalau orang agamanya udah oke dan dianggap bagus, kayaknya bagus untuk jadi suami. Kamu berpikir saat itu seperti itu ya? Iya, insya Allah bisa lah ya. Insya Allah bisa. Jadi 3 kali ketemuan, pertama pertemuan langsung sama mediator, kedua dia ke rumah kamu, ketiga lamaran dan itu 3 bulan. Oke, dan kalian menikah. Dan saat itu kamu merasa ini adalah oke-oke aja, cara seperti ini oke-oke aja. Berarti saat itu kalian tidak mengalami kayak melakukan kompromi bareng terhadap sesuatu atau nggak ada berantemnya juga berarti ya? Berantem nggak ada sih, cuman ini ya dari orang tua sih. Jadi orang tuaku orang tua yang modern, terus kalau orang tuanya dia agak yang kejawen gitu Kak. Nah dia orang tuanya dia tuh minta kayak apa ya, kayak upacara tertentu, upacara adat. Nah itu yang orang tuaku agak keberatan sih.
gitu. Oke, 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 Karena oke. tidak sesuai dengan kepercayaan keluargaku pada saat itu ada masalah itu. Tapi untuk kami berdua nggak ada. Gitu. Oke, oke, oke. Oke, Mm-mm. berarti saat itu kamu merasa cara ini oke-oke aja, fine-fine aja ya. Oke, terus gimana kehidupan pernikahan kalian? Oke. Jadi ya sedihnya sih kami ini ya melangsungkan pernikahan dengan lancar gitu kan. Mengundang relasi kedua orang tuaku gitu. Terus ya kami cukup rukun sih. Cukup rukun 2 minggu pertama Kak. Cukup rukun 2 minggu pertama. Rukun Terus rukun 2 minggu pertama. Tar dulu. Rukun dua iya minggu ya. pertama. Kalian waktu rukun itu ngapain? Mm-mm. Apa? Ngomongin apa? Ada Ngomongin kerjasama apa? masa kecil ada sih. Ngomongin masa kecil. Terus masuknya oh besok mau ke rumah ibu ya agak-agak monoton sih. Karena dia tipe orang yang Monoton. agak-agak rumahan gitu loh Kak. Rumahan. Oke. Kalau aku kan maksudnya seneng kesini, kesini, kesini. Dan dia itu kurang cocok kalau kita makan bersama di luar. Itu dia keberatan Kak. Padahal kan aku seneng banget ya cobain makanan ini, itu gitu. Oke. Dan Tuh, itu itu salah satu masalah yang nggak kalian omongin saat taruh ya. Nah, terus hmm, kamu kan bilang 2 minggu rukun. Berarti 14 gimana hari Kak? tuh rukun ya. 14 hari Sekitar rukun. itu ya. Emang di hari ke-15 kalian berantem apa? Hari 15 dan seterusnya. Iya, agak putus-putus. Kedengeran nggak suaraku? Zil? Kedengeran, Halo? kedengeran. Iya, Suara kedengeran Kak. Kedengeran. kedengeran ya? Suaraku masuk Iya. ya? Oke, sekarang masuk. Jadi aku tadi nanya, kamu kan 2 minggu Mm-mm. aja nih, rukun ya, 2 minggu rukun, karena monoton, mungkin masih pada jaim kali ya. Jaim, Mm-mm, karena mm-mm, kan betul, betul. nikahan ceritanya gitu. Nah, di hari Mm-mm. ke-15 dan hari berikut-berikutnya, emang apa yang terjadi dengan kalian? Berantem apa? Nggak rukunnya tuh apa? Nggak rukunnya ya. Yang pertama ada sesuatu yang menurut aku itu memberatkan untuk aku ya, yang agak-agak Contohnya? janggal. Masuk ya suaraku ya. Jadi dia tuh ini pas resepsi kami dia ngebisikin aku nih Kak, nanti foto kita berdua jangan diupload ya, kayak gitu. Oke. Oh emang kenapa gitu? Dan alasannya klasik banget sih. Alasannya sih Alasannya karena apa nggak boleh pajang foto? karena aku cantik, mau menjaga Oh, aku. gitu. Tapi Oke. ironisnya Tapi di medsosnya dia kamu nggak suka? ada foto-foto sama teman-temannya, teman-teman rame-rame, teman-teman cewek juga gitu loh. Nah aku ini sih jadi nyerang dia di situ. Kenapa sih? Aku sebagai istri kok kamu berasa malu gitu ya? Memperkenalkan ke teman-temanmu online gitu. Apa kayak aku ini kekasih Oke. gelap gitu? Gitu. Oke, Agak oke. berat Dan sih di kamu situ. tidak nyaman Iya, dengan itu dan itu berantem. Berantem mm-mm, gara-gara sempat ribut tidak sih. mau foto kalian berdua. Oh, jadi ini adalah masalah besar buat kamu, tapi bagi dia bukan masalah besar gitu. Jadi kalian berantem di situ ya. Jadi Mm-mm, gak mau pajang foto pernikahan ya, tapi dia mm-mm. pajang foto-foto teman-temannya. Oke, oke, sip, sip, sip. Terus ada hal lain nggak yang kamu kan pernah cerita ke aku perbedaan lifestyle. Perbedaan lifestyle itu juga. Maksud aku gini, ini kan 14 hari rukun, Putus-putus 15 Kak. hari 14 hari kan rukun. Hari ke-15 Yes. sampai hari ke-90 itu masih satu rumah. Mm-mm. Hari Mm-mm. ke-91 udah pisah rumah. Itu di hari 15 sampai hari 91 kalian itu bertengkarnya apa aja? Maksudnya sampai mantan suami memutuskan pisah rumah. Hmm. Jadi yang paling mendasari ya, sebenarnya pas di ta'aruf tadi kan aku sudah pernah ceritakan ke dia, sehari-harinya aku lebih sering beli makanan daripada masak sendiri gitu. Nah, Oke. saat kita menikah itu dia mau akunya tuh masaknya tuh full time gitu loh, hampir setiap hari. Karena kebiasaan dia Dia di maunya keluarganya kamu tuh masak seperti setiap itu. hari. Oke. Yes. Padahal Tapi kan yang terjadi aku kan sering beli terus gitu. Kalau nggak, maksudnya ya beli buat berdua sih gitu.
Itu yang membuat dia keberatan. Karena tidak sesuai dengan maksudnya pola asuhnya dia mungkin ya di keluarganya dia gitu. Karena ibunya membuat setiap dia hari keberatan masak gitu. Ibunya setiap hari masak di rumah dan dia mengharapkan kamu juga seperti ibunya yang masak di rumah, masakin buat dia. Padahal kamu adalah wanita yang aktif, kesana kemari, melakukan sekolah, ini itu juga gitu. Ada kerjaan gitu. Ada kerjaan ada juga. Tugas-tugas juga kan dan, yang mesti aku kerjakan. Dan ini masalah nggak mau masak ini menjadi perdebatan dan pertengkaran setiap hari. Yes, itu. Selain itu juga karena laundry, yes. Laundry, kenapa dia kamu laundry juga itu boros? Oh, dia maunya kamu yang nyuci? Yes, semuanya aku yang mengerjakan gitu. Semuanya aku gitu. Orang tuanya tuh seperti itu, nggak pernah minta bantuan sini sana, nggak jarang jajan gitu loh Kak. Jadi dia melihat aku tuh sebagai sesuatu yang berbeda banget. Kita emang value-nya udah beda banget gitu. Nih ya, aku intermezzo sebentar. Jadi buat para single, ini urusan domestik rumah tangga jangan anggap remeh ya. Ini harus diomongin. Urusan domestik rumah tangga itu bisa bikin berantem tiap hari, cuma hanya perkara masalah mau masak atau nggak mau masak, nyuci nggak mau nyuci, makan di luar atau makan di rumah. Nah, tapi kan ya ini memang beda lifestyle. Jadi dan itu memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, ya kadang-kadang lah, kadang-kadang masing-masing dari kita tuh melihat apa yang orang tua kita lakukan gitu. Jadi misalnya si cowok ngeliatin ibunya setiap hari masak, setiap hari nyuci sendiri. Jadi dia mengharapkan istrinya melakukan seperti yang ibunya lakukan. Nah ini penting banget untuk diomongin sebenarnya. Dan sebenarnya Zila kan waktu kemarin udah ngomong, kamu tidak biasa masak. Tapi mungkin apa ya, Ikhwan itu suka punya pikiran gini loh Kak Pau. Nanti kalau sudah jadi istriku, akan saya bimbing dan saya atur. Kan kadang-kadang ada seperti itu ya. Tapi itu susah loh. Bukan tugas kamu kita nggak bilang ke gimana? Kamu nggak bilang ke dia kalau misalnya kamu kan udah ngomong ditaruh kalau kamu itu nggak terbiasa masak. Kenapa sekarang aku disuruh masak? Padahal aku juga harus beraktivitas. Kamu nggak komunikasikan seperti itu? Komunikasikan sih. Ya maksudnya biar irit gitu loh. Waktu itu masih ada rayon. Terus waktu itu ada kesepakatan juga, ya udah aku mau coba masak. Aku udah mau coba masak nih Kak. Dalam 2 minggu pertama itu aku mau masak. Mungkin dalam seminggu itu aku masaknya 3-4 kali. Nah, itu orang tuaku yang melihat aku suka beli bahan-bahan masakan, terus ngelihat aku masak gitu. Itu orang tuaku udah seneng banget Kak. Ngelihat aku tuh hebat banget. Tapi di mata dia, aku tuh masih kurang banget. Gitu. Jadi dia menuntut lebih lah ya, intinya seperti itu. Jadi teman-teman, urusan domestik rumah tangga itu jangan dianggap remeh ya. Kebiasaan yang dilakukan setiap kita di rumah dengan pasangan kita itu pasti beda. Kita akan membanding-bandingkan apa yang biasa kita lakukan di keluarga dan di keluarga pasangan. Itu harus diomongin. Nah, Zil, ini kan mungkin bagi yang masih single ya, masalah masak, nggak masak, masalah makan di luar, atau enggak, masalah nyuci sendiri atau enggak, itu kan mungkin simple atau cemen atau ringan bagi mereka. Tapi ini apakah memang berdampak ke keseluruhan kehidupan pernikahan? Maksudnya kamu jadi nggak mood, itu bikin berantem terus, jadi ngomong apa aja jadi nggak asik sama dia atau gimana? Dampak secara ke hal-hal lain. Kalau itu dampaknya lebih ke dia sih. Dia merasa aku sebagai istri tidak taat gitu loh. Tidak sesuai yang dia inginkan gitu. Intinya seperti itu. Dan dia anggap itu tuh sebagai sesuatu yang keterlaluan banget gitu loh. Jauh banget dengan yang dia harapkan. Intinya gitu. Intinya kalian emang idealis banget sih. Beda intinya banget. Kalian nilainya aja udah beda. Kalian memegang nilai yang beda. Jadi teman-teman, ada loh yang bukan ada sih, memang seperti ini kondisinya. Jadi kita harus mengetahui nilai apa yang dipegang oleh pasangan kita. Jadi ada tipikal cowok yang memang kalau kita nggak mau masak atau nggak sempat masak buat dia, itu
dia merasa itu parah banget, ada ya Zil ya. Ada. Dan nggak Parah mau banget, nyuci. males banget gitu. Walaupun kamu cerdas, walaupun kamu beraktivitas di luar, tapi kalau kamu nggak mau masak, nggak mau nyuci, kamu tuh parah banget gitu ya, ya Zil ya. Iya, parah Oke, banget udah. oke, Enggak aku sih banget deh sebenarnya gitu. aku sih sebenarnya mau melihat ini dari segi yang netral ya. Jadi sebenarnya kalau Iya, cowok yang oke. jadi sebenarnya kalau cowok yang seperti itu memang harusnya mencari wanita yang memang mau bersedia ngerjain kerjaan rumah. Dia nggak usah sekolah, dia nggak usah sekolah, dia nggak usah kebanyakan keluar, dia nggak usah bercengkrama keluar. Mungkin dia harusnya cari yang seperti itu. Kenapa dia nggak nyari? Setuju. Kenapa dia nggak nyari yang kayak gitu, Zil, menurut kamu? Kenapa dia nyarinya yang jelas aktivitasnya tinggi kayak kamu? Mungkin karena ini ya. Jadi sebenarnya dia itu sahabatnya ketua aku gitu, Kak. Terus dia langsung aja percaya gitu. Gitu kali ya. Aku kurang tahu juga sisi-sisi lainnya gitu. Selain itu masih ada lagi nggak hal yang membuat dia pisah rumah gara-gara apa? Apa ya? Dia keluar akhirnya di hari ke-91. Padahal pengantin baru setengah bulan, setengah tahun aja belum, tapi udah pisah rumah di bulan ketiga. Alasannya apa? Benar. Alasannya karena ya udah nggak cocok lagi, memang dia kepengen ada perpisahan gitu. Udah bener-bener nggak bisa cocok gitu. Jadi maksudnya apa ya? Penyesuaian diriku itu aku masak 3-4 kali dalam seminggu itu dianggap dia belum apa ya? Belum sesuai sama yang diinginkan, belum ideal, masih kurang banget, intinya itu sih. Ini ada yang komen nikah aja sama pembantu. Aduh ya Allah, komennya lucu banget sih. Oke. Jadi sebenarnya gini, ada juga loh tipikal cewek yang emang doyan ngerjain rumah, ada memang. Jadi memang sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya. Jadi memang harusnya cowok yang pengen istri seperti itu yang ngomong aja, kamu tuh dari awal ngomong seperti itu, bukan di awal menerima Zila yang jelas udah tahu aktivitasnya banyak terus tiba-tiba mau dirubah. Ini kan mau dirubah kan berarti saat bukan tugas kita untuk merubah loh. Oke. Bener-bener. Oke, Zil. Terus apa lagi ya? Kayak misalnya perbedaan lifestyle lainnya mungkin aku contohin ya. Ya. Jadi ada, kalau di Solo tuh ada namanya kereta Pramex, Kak. Mungkin udah pernah denger ya. Kereta Pramex itu Solo Jogja 8.000-an. Nah, gitu. Terus aku kepengen naik kereta yang agak bagus lah, biar nggak berdiri gitu loh. Sekitar 20.000-an. Nah, itu dipermasalahkan di dia gitu. Itu ini sih, aku dikatain sih belagu banget, maksudnya kok nggak mau hidup susah gitu. Tapi maksudnya buat setiap orang tuh punya standar sendiri-sendiri ya Kak ya. Maksudnya aku juga bisa kok naik kereta yang berdiri, tapi maksudnya untuk saat-saat tertentu aku pengen lagi duduk gitu. Nah itu dianggap dia tuh sebagai sesuatu yang ini keterlaluan banget nih, nggak mau hidup susah nih anak gitu. Oh gitu. Oke, ini beda lifestyle ya. Intinya tuh perbedaan adalah perbedaan di nilai-nilai yang dipegang dan lifestyle kalian ya, dan itu sangat-sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga ya. Apalagi Zil, boleh sebenarnya kalau dari finance, ya sebenarnya kalau dari finance tuh ya nggak jomplang-jomplang amat, tapi lifestyle-nya emang udah beda banget Kak gitu. Terus ada satu lagi kasus ya Kak ya, satu lagi kasus yang ini maksudnya cukup dipertimbangkan menjadi masalah yang besar gitu ya. Jadi suatu hari aku pernah tuh ini ya bermalam di rumah mertua ya. Mertuanya sana tuh masak saat itu masak botok sama bandeng Kak. Dan itu aku kurang suka sih. Aku kurang suka. Tapi aku pas pagi itu udah makan. Terus abis itu sorenya kita mau pergi. Itu mertua nawarin aku makan lagi Kak. Makan lagi gitu. Terus waktu itu tuh aku bilangnya nanti aja Bu, saya belum terlalu lapar gitu. Ya udahlah kita waktu itu kita pulang ya ke rumah kita berdua gitu. Nah di perjalanan pulang Kak, aku tuh minta dia, yuk kita beli mie ayam yuk Mas gitu. Tapi di situ dia nurutin sih.
Di situ dia nurutin, ya asik-asik aja waktu makan tuh biasa aja. Tapi sampai rumah Oke. tuh dia merasa kayak beda banget sikapnya, terus diem gitu, ada apa gitu. Nah ternyata dia kecewa gitu loh Kak, kecewa. Kok kamu tadi tuh makan ya di rumah orang tuaku kamu makannya kok sedikit banget, terus ditawari makan lagi kok malah menolak. Itu dia merasa sakit hati gitu loh. Itu dia merasa Sakit hati banget. keterlaluan kamu menolak masakan ibunya gitu ya. Oke. Padahal udah makan juga dan aku tidak mencela loh Kak ya. Cuma Iya, nanti iya. aja Bu gitu, maksudnya belum mood gitu. Menurut dia itu pelanggaran yang berat gitu dalam adat istiadat desa mungkin ya. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke, berarti ini ada lagi kaitannya dengan hubungan dengan mertua dan bagaimana dia apa ya, memang seorang suami, bukan suami aja sih, istri juga, itu harus bisa kita gimana caranya agar hubungan orang tua kita dengan pasangan kita tuh enak gitu ya. Dan ternyata bagi mantan kamu kamu yang aslinya memang tidak suka dengan bandeng itu, terus agak menolak, itu keterlaluan banget gitu ya, karena tidak mau memakan masakan ibunya. Oke, oke. Sebenarnya Wait, kakak. aku berusaha. Kenapa? Coba kalau dibalik gimana? Misalnya dibalik ya, ibu sekeluarga nih, maksudnya yang orang kampung ya. Aku nggak ngejelekin orang kampung, maksudnya kita makan bersama yuk ke misalnya restoran apa ya, Jepang gitulah ya. Restoran Jepang yang ada misalnya daging-daging mentah. Nah, kira-kira apakah mereka mau gitu loh. Terus pantas nggak sih aku memaksa mereka atau menganggap mereka itu bad attitude ketika mereka nggak doyan makanan yang biasa aku makan gitu. Ya, ya. Benar-benar. Ya kalau misalnya kamu ngajakin ke makanan Jepang terus mereka nggak suka, kan bukan berarti mereka menghina kamu, gitu, bukan emang nggak ya? suka aja. Iya, benar. Ya, oke. Jadi intinya aku masih tetap berusaha melihat ini secara netral. Jadi sebenarnya cowok mantan kamu itu seharusnya mencari dari awal, dia memastikan itu mau istri yang ikut dia seperti apa gitu ya. Dia di awal yang lifestyle-nya udah sama dulu. Yang lifestyle-nya sehari-hari udah sama dulu. Itu lebih bagus, lebih harmonis insya Allah ya. Ya, dan Zila juga mencari ke depannya, berarti bagusnya mencari cowok yang lifestyle-nya sama kayak kamu. Jadi kamu juga harus menceritakan. Ya, oke. Nah, itu berarti sebenarnya ini dalam tanda kutip kelihatannya sepele, tapi ternyata ini bikin berantem tiap hari ya, karena ngerasa disakiti. Dia merasa kamu menyakiti dia terus gitu kan jadinya. Iya, benar. Yes. Dan akhirnya dia hidupnya terlalu tinggi untuk dia gitu loh. Oke. Akhirnya dia pisah rumah dan dia gimana tuh setelah pisah rumah, kalian gimana? Akhirnya dia menggugat cerai, tapi kan saat itu aku nggak nakal ya Kak ya, aku nggak ngelakuin maksudnya perbuatan maksiat yang berat gitu kan, nggak ya. Jadi dia agak kesulitan nih menggugat aku karena alasan-alasan yang dia tuduhkan itu nggak bisa relevan gitu loh. Jadi proses itu kurang lebih tuh berlangsung sekitar 1,5 tahun Kak. Jadi dia ngomong apa aku bantah dan dia juga nggak bisa ngasih bukti. Nah, dan menurut majelis hakim itu tuh bukan alasan yang kuat gitu loh untuk berpisah gitu. Sulit di situ. Itu mantan suami kamu ya, oke. Dan apa isi gugatan? Isi gugatan cerainya apa? Salah satu isinya itu tadi, aku nggak mau masak. Aku nggak mau masak. Kalau dikatain nggak mau masak, itu kan salah. Padahal aku masih mau masak nih, walaupun nggak setiap hari, walaupun dalam seminggu 3-4 kali gitu. Dan itu ada saksinya. Nah, mati dong. Zil, sorry ini aku ketawa, sorry. Iya, nggak apa-apa. Lucu sih, maksud aku. Aku baru dengar orang gugat cerai karena istrinya nggak mau masak. Beneran? Iya. Iya. Karena menurut dia itu penting sekali. Dan aku dianggap tidak taat gitu loh. Iya. Oke. Terus gugatan dia apalagi selain dia gugat cerai kamu karena kamu nggak mau masak. Padahal kamu 3-4 kali seminggu sudah masak, tapi bagi dia belum cukup, dia maunya setiap hari. Selain itu gugatannya apalagi? Tidak mau mencuci baju. Padahal aku juga mencuciin bajunya dia.
Lah makanya susah kan. Aduh Zila, sorry ya gue jadi ketawa. Iya, Astagfirullahaladzim. tapi itu beneran Ya, loh. gue baru kali ini Zila denger orang Iya, gugat iya, cerai iya. gara-gara istrinya nggak mau masak, nggak mau nyuci baju. Astagfirullahaladzim. Padahal juga mau, makanya dia kesulitan Padahal kamu gitu, mau juga, gitu. kan? Padahal mau juga. Iya Kan maksud gue, mau, tapi nggak semuanya. ya. Ya gue kira kan gugat cerai karena Zila selingkuh. Zila ngapa? Ya, oke, Iya, nggak apa-apa. misalnya KDRT melakukan kekerasan gitu ya. Oke. Iya. Oke. Zil, bentar gue mau sinkronin otak gue dulu nih. Iya, Maksudnya- nggak apa-apa. Oke. Ini ada yang bilang job desk pembantu. Ya Allah, oke. Jadi gini, sebenarnya ada tipikal cewek yang memang suka mengerjakan urusan domestik gitu loh. Jadi buat teman-temanku yang cowok, kalau memang misalnya sukanya sama cewek yang di rumah, cewek yang tiap hari masak, tiap hari nyuci baju, tolong benar diutarakan dengan jelas dan bilang dengan jelas kalau istrinya tidak mau melakukan itu, maaf banget, mungkin kita akan cerai. Di awal harusnya ngomong kayak gitu ya Zil ya. Iya, bener. Atau kalau aku lebih memandang ya tugas rumah tangga itu, kalau aku ya lebih fleksibel aja sih, lebih fleksibel. Artinya Oke. seorang suami juga ini harusnya ikut turun tangan mengerjakan tugas-tugas domestik. Kalau aku sih begitu. Ya. Atau kalau Oke, berarti dua-duanya Zila nggak kedepannya, sempat, oke. Zila berarti kedepannya cari yang cowok yang memang Fleksibel. mau membantu urusan domestik, atau kalaupun nggak bisa membantu, setidaknya disediakan ART, itu kan bisa gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perbedaan lifestyle bikin pertengkaran setiap hari dan bisa separah ini ya, bisa menyebabkan perceraian ya gitu loh. Dan Iya. sebenarnya kalau mau dicari istri yang memang benar-benar fokus mau masak dan nyuci baju di rumah, ngepel gimana ngepel, Zil? Ngepel nggak sih, nggak termasuk, dia nyapu biasa gitu sih. Nyapu biasa aja. Cuci piring gimana? Cuci piring aku. Oke. Ya, Sebenarnya aku kamu semua juga sih. harus melakukan itu juga gitu kan ya? Ya Oke, aku oke, bisa mengerjakan tugas itu gitu. Bisa sih, bisa. Bukan berarti Tapi- aku tidak mau ya. Kan beda ya. Kalau aku nggak mau sama sekali, aku bisa loh ngerjain itu. Tapi maksudnya aku tidak mau diforsir gitu loh. Kamu harus ngerjain ini semuanya Iya. sendirian. Nah itu aku keberatan. Oke. Mm. Oke, terus kan kalian pisah, dia gugat cerai karena, dan isi gugatannya adalah karena kamu tidak mau memasak dan tidak mau mencuci. Intinya aku dianggap istri yang tidak taat gitu. Kamu adalah istri Gitu. yang tidak taat karena tidak mau masak dan nggak mau nyuci gitu, dan di kereta Karena itu nggak mau. perintah dari suami. Itu perintah dari suami. Oke, dan Aku kan nggak bisa memenuhi itu, jadi tidak taat gitu. Masuknya tidak taat. Oke, jadi kamu disebut tidak taat karena bagi dia nilai-nilai seorang istri yang bagus itu adalah yang memasak, mencuci, mau berdiri di kereta gitu ya. Which is sebenarnya itu nggak salah. Ada cewek yang mau kayak gitu. Emang ada cewek Aku yang juga mau kayak mau gitu. sebenarnya, tapi maksudnya porsinya aku mau bagi-bagi gitu loh Kak. Aku juga mau loh Oke. ya, bukan berarti aku tidak mau gitu. Jadi Zil memang mau, tapi kan tidak diforsir semuanya. Oke teman-teman, bagi yang mau bertanya silakan. Nah Zil, terus kamu kan sudah, teman-teman bisa kasih pertanyaan di kotak pertanyaan ya. Ini yang ada tanda tanyanya, ini ada, bisa ada 4 pertanyaan. Aku sambil menunggu pertanyaan teman-teman masuk ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir, Zila. Terus kamu setelah bercerai itu, sisi psikologis kamu seperti apa? Kamu merasa apa? Maksudnya, kok nikah kayak gini? Atau apa yang kamu rasakan setelah kamu diceraikan suami kamu? Sedih banget sih, sedih banget. Maksudnya waktu itu ini ya, aku punya pemikiran kalau bisa jangan sampai cerai. Aku akan lakuin semuanya lah, biar semuanya baik-baik. Gitu. Seperti itu. Pokoknya jangan sampai lah. Tapi ya udah nggak bisa sih saat itu. Udah nggak bisa. Terus yang aku rasain, aku ya malu banget sih waktu itu, malu banget Kak. Malu banget. Terus aku juga menutup diri dari pergaulan.
Jadi kalau ada acara-acara keluarga itu aku takut datang, Kak. Aku takut nanti kalau saudaraku nanyain, suami kamu kemana? Aku nggak siap untuk menjawab itu gitu loh. Dulu kayak gitu. Berat Kamu sih. juga nggak datang reuni-reuni gitu ya berarti? Nggak datang. Jadi selama sekitar apa ya, 2 tahunan lah aku menutup diri itu. Menutup diri udah Oke, kamu bener-bener menutup diri. berat gitu. Oke, terus kan dan kamu apa yang kamu lakukan untuk kamu recovery menjadi pribadi yang percaya diri lagi? Kan soalnya kan kalau di Indonesia ya, kalau kita harus kita akui sebagian orang di Indonesia memandang negatif atau menstigma negatif status janda gitu ya. Nah, kamu untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu, apa yang kamu lakukan? Karena teman-temanku juga kan ada yang pisah dan mereka sudah 4 tahun, 2 tahun itu sampai sekarang masih nggak bisa move on. Kalau kamu apa yang kamu lakukan? Ya alhamdulillah kalau dari keluargaku, keluarga besar tuh support gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Bukan berarti jelek kok. Maksudnya support selalu. Kamu harus tetap sekolah, tetap aktivitas lagi gitu. Tapi mereka nggak maksa sih. Pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit gitu. Terus lagi aku Oke, juga ikut ini ya, membaca-baca, ketemu sih artikel yang dari KC itu sih aku seneng banget sih, Kak. kelas cinta ya, oke. Awal mulanya dari Bagus situ. ya. Itu Jadi emang intinya bener-bener kalau mau, motivasi besar dari situ. jadi kamu ikut seminar, baca buku, bergaul, bukan malah menutup diri gitu ya, Zil? Iya, Oke, dan itu benar-benar. kamu memaksakan diri harus bisa bergaul atau kan berat banget, Zil, kayak gitu, Zil. Karena apa ya, kayak baca-baca apa materi-materinya yang pengembangan diri gitu tuh, itu lumayan menyemangati aku. Terus juga kumpul Oke, sama ini ya, ada support system. Kayak contohnya dari komunitas Lovable Lady. Nah, di situ kan kita juga oke. ada beberapa ladies yang divorce, ada yang udah punya anak juga, terus kita sharing di situ, terus saling menyemangati. Terus apa ya, dulu tuh ini sih aku sempat khawatir banget ya, gimana kalau nggak ada yang mau sama aku gitu ya kan, Oke. kebanyakan orang Indonesia kan anti ini ya, kalau kalau Ya, bisa ya ya, ya. sama yang gadis aja lah ya gitu kan. Itu aku ketakutan banget, Oke. ada ketakutan di situ. Tapi semakin aku Iya, bergaul iya. bergaul ngobrol, ternyata masih cukup banyak laki-laki yang open minded kok, maksudnya tidak melihat status Wow. aku untuk bisa menerima aku gitu, ternyata begitu. Wow. Alhamdulillah. Itu kamu berapa lama recovery berarti? Sekitar 2 tahun ya, Zil? Sekitar 2 tahun ya recovery kamu berarti ya? Iya iya, sekitar 2 tahun lah. Oke. Iya memang sih rasanya kan kayak menjadi nggak berharga gitu ya. Rasanya kayak dibuang, rasanya kayak kayak eh, apa ya? Nah ini ada yang bagus nih, Mbak Anissa, aku bacain. Di Indonesia memang stigma gender negatif banget, aku juga merasakan. Tapi setidaknya Mbak Zila belum ada anak. Aku anaknya 2 loh Mbak, tapi aku sih santai aja, nggak peduli omongan orang. Nah kalau Zila sekarang peduli nggak omongan? Nggak peduli Nggak sih ya, peduli lagi, nggak peduli lagi. Makanya bisa live di sini. makanya Kalau bisa kalau live di peduli sini. banget, oh nggak berani kak, aku nggak berani gitu Oke, kan. oke, oke. Keren, keren, keren. Terus, oke, akhirnya kamu pisah dan apa yang kamu rasakan? Apakah kamu lebih berbahagia saat menikah dan hidup bersama suami kamu yang dulu atau sekarang berstatus janda dan sendiri, single? Lebih bahagia Iya, mana? tentu saja sangat berbahagia saat ini. Jauh lebih Alhamdulillah. bahagia gitu. Dan aku juga ini sih, Alhamdulillah. aku juga mikir kalau misalnya aku masih bersama dia, mungkin apa ya, hidupku penuh tekanan gitu loh. Hidupku penuh tekanan. Habis ini aku harus masak apa ya? Jangan-jangan aku nanti nggak sempat masak, diancam cerai lagi gitu kan? Kan nggak enak Ya ya kalau kita Allah. melakukan sesuatu karena ancaman gitu loh. Jadi aku alhamdulillah Ya. Oke, seneng deh, oke, oke. maksudnya bisa Alhamdulillah. bebas, bisa bergaul lagi sama teman-teman gitu. Oke, Gitu Kak. oke Zil. Mm-mm. Sekarang berarti tips kedepannya kalau kamu menikah ada nggak tips-tips gimana cara pasangan yang baik? Berarti Mm-mm. lifestyle pengaruh banget ya. Maksudnya
Mm-mm. Apa yang harus dilakukan Ngobrol-ngobrol, perlu ngobrol-ngobrol. orang yang tepat? Apa yang harus Oke. dilakukan agar Zila menemukan orang yang tepat? Ya, pertama ini ya, kita harus punya standar dulu. Standarnya harus yang jelas gitu loh. Kan banyak nih maksudnya teman-teman atau perempuan atau ya laki-laki lah. Aku pengen punya pasangan yang dewasa gitu lah. Tapi dia nggak ngerti maksudnya definisi dewasa tuh yang seperti apa gitu loh. Mungkin kalau dari aku dewasa itu orang yang punya manajemen konflik yang bagus. Oke. Nah itu taunya dari kita bergaul gitu loh Kak. Taunya dari kita Oke. bergaul lama gitu loh. Yang aku pegang sih seperti itu. Iya benar. Gimana kita bisa tahu bagaimana dia dan kita dan pasangan menyelesaikan masalah kalau memang tidak ada masalah, dan untuk harus ada masalah itu ya memang kita ini saat masa perkenalan harus bergaul, berinteraksi, harus ngobrol-ngobrol lah ya, berinteraksi dan komunikasi intens. Berarti Zila dengan kata lain tidak cocok dengan taruh ideal ya? Iya, ya mungkin seperti itu. Oke. Memang tidak semua orang cocok dengan ta'aruf gitu. Dan kita langsung bacain aja komentar-komentar ya. Komentar-komentar bentar ya. Aku nanya. Ini udah berapa menit, Kak? Udah berapa menit Ini by the way? 40 kayaknya. Dipencet live-nya aja. Dipencet live-nya. Nanti ada waktunya tuh. Coba pencet live-nya ada. Udah berapa? 51. Berarti kita kurang 10 menit lagi loh, Kak. Iya. Nih. Nih ada pertanyaan. Kak Zila saat bertengkar setelah pernikahan, apakah mediator ta'aruf kamu memberi solusi? Gimana pertanyaannya? Sorry. Saat bertengkar setelah pernikahan, kan kamu kan setelah 2 minggu berantem terus. Mediator ta'aruf kamu memberi solusi nggak? Maksudnya bantuin kalian jadi damai lagi. Sebenarnya mau dibantuin tapi dia menutup diri. Kalau aku ini justru membuka diri. Yuk kita bareng-bareng Mas. Kita maksudnya kita kan ada masalah nih belum selesai. Kita ke penasehat siapa atau penasehatnya dari kamu juga boleh deh. Tapi dia menolak, nggak usah deh gitu. Ya pernah nggak iyain sih. Boleh. Boleh sih, tapi waktu ini ya orangnya ya gitu, dia nggak menepati, nggak menghadiri konseling gitu loh. Oke. Gitu. Terus pertanyaannya lagi. Nih, ini jawaban simpel ya atau tidak. Kedepannya Zila mau ta'aruf lagi atau enggak? Ta'aruf itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab perkenalan ya. Ya perkenalan. Ya tentu saja harus ta'aruf. Ta'arufnya maksudnya dengan lebih detail lagi, lebih ngobrol-ngobrol ke pandangan hidup, terus menurut dia preferensi hidupnya dia gitu. Jadi nggak langsung dia soleh nih, insya Allah dia akan memperlakukanku dengan istimewa, tidak pernah menyakiti aku. Itu yang perlu diperbaiki sih. Jadi perkenalan tapi harus intensif komunikasinya ya, intensif. Dan sebenarnya kalau tipikal yang seperti Zila ini tidak membutuhkan, seperti Zila dan pasangan sebenarnya tidak membutuhkan mediator, tapi bagusnya memang kalian sendiri yang berinteraksi gitu ya. Sebaiknya berdua tuh. Pertanyaan berikutnya, waktu dulu Zila kenal sama mantan suami, apa belum mengenal lebih jauh tentang karakter mantan suami? Ya ketemu 3 kali, gimana mau kenal? Chatting ya pokoknya yakin insya Allah soleh baik-baik gitu loh. Memang kita perkenalannya nggak dalam gitu. Oke, memang kurang dalam. Terus ini pertanyaan, kakak bisa seyakin itu memutuskan menikah saat itu karena apa kak? Karena lu belum kenal kelas cinta. Bener tuh. Iya. Kenapa Zil? Karena apa? Karena kurang mempelajari ilmu relationship, karena kamu merasa pernikahan kurang bergaulnya masih kurang luas, kurang membaca gitu ya, mungkin kayak gitu. Oke, jadi tidak tahu bahwa dalam pernikahan yang harus dipersiapkan itu banyak ya. Berikutnya nih, sebelum menikah sempat pacaran
dulu nggak? Atau ada komitmen atau pembahasan terkait rumah tangga yang mau kalian bangun? Oke nih aku jawab nih, sebelum menikah Zila itu nggak pacaran, maksudnya pacaran dalam artian yang pertemuan intensif itu nggak ada. Komitmen atau pembahasan terkait rumah tangga dibahas nggak Zil? Misalnya dia ngomong, kalau lu nggak mau nyuci sama masak setiap hari, gue ceraiin ya gitu. Komitmennya Nggak dibahas. Nggak ada komitmen sih. Cuman aku ngasih tahu kegiatan sehari-hari aku tuh ini gitu. Aku lebih sering masak, aku lebih sering maksudnya berada di luar gitu. Gitu. Maksudnya banyak tugas-tugasnya gitu, sibuk gitulah. Jadi sebenarnya dia udah tahu ya, tapi dia di saat pernikahannya dia tidak bisa menerima itu karena dia ingin kamu seperti ibunya gitu kan. Seperti pola asuhnya dia gitu loh. Oke. Bagaimana respon orang tua ketika Zila digugat cerai? Bagaimana cara membuat orang tua tidak khawatir? Kalau respon dari orang tua aku justru malah maju aja gitu loh. Ayo selesaikan, segera pisah aja gitu. Karena kalian memang sudah nggak cocok gitu. Tapi kalau dari aku sendiri aku masih belum siap. Aku akan maksudnya aku melakukan lobby ini itulah. Aku kayak mengemis gitu loh Beb, dulu sih kayak gitu sih. Oh, justru kamu sebenarnya ingin mempertahankan ya? Sebenarnya kamu ingin mempertahankan. Tapi kalau dari orang tua aku melihat maksudnya ketidakcocokan itu ya udah sih selesai aja gitu, nggak mau lanjut gitu. Kalau dari orang tua aku jadi orang tua nggak mau karena ngelihat anaknya juga udah nggak happy, menderita, disalah-salahin mulu. Dan maksudnya dia dipanggil sama orang tuaku dia juga nggak mau. Jadi sebagai orang tua ya maksudnya ini sih berat sih. Oke, ini pertanyaannya udah nggak ada lagi Kak, live-nya di save ya, ini di save kok. Oke Zil, terakhir penutup ya. Zila punya kriteria seperti apa untuk calon suami kedua Cie? Dan melakukan perkenalan yang seperti apa berikutnya ke depan? Kriterianya ini ya, kalau ngomongin kriteria banyak banget nih. Yang utama aja ya mungkin 3 menit lagi. Oke. Aku seneng apa ya? Pokoknya pria yang open minded lah. Pria yang open minded, pria yang fleksibel, maksudnya bisa diajak kompromi, punya problem solving yang bagus, punya penyelesaian masalah yang bagus. Terus apalagi ya? Aku suka pria yang fashionable, yang maksudnya berpakaian rapi, menjaga grooming gitu. Tapi tidak harus mahal ya. Pokoknya dia tampil bersih, rapi, wangi itu udah cukup sih. Yes. Oke, dan bagi cowok-cowok yang kepoin ini, pengen tahu Zila mengharapkan seperti apa, langsung DM aja lah ke Zila ya. Zila ini salah satu sahabatku yang high quality banget. Dia cerdas banget dan memang hanya cowok cerdas yang bisa mengimbangi Cie. Cowok cerdas yang open minded, yang memang mau berkompromi, karena Zila ini bukan tipikal cewek yang nggak mau ngerjain urusan rumah tangga, enggak, emang dia ngerjain, cuman dia ingin kerjasama dengan pasangan. Nah itu salah satu syaratnya. Yang berbulu kata Desi tuh. Yang berbulu siapa tuh yang bilang? Oke, tahu aja lu. Teman-teman apalagi nih ya. Oke, kita 1 menit lagi akan mati dan live ini akan aku save. Jadi intinya ada kalimat terakhir yang mau Zila tutup. Oke. 30 detik. Untuk teman-teman yang masih single, jangan terburu-buru dulu. Yang kepengen menikah, kenali dulu karakter calonnya. Terus sering-sering ajak dia diskusi. Terus pahami preferensinya dia, apa yang menurut dia penting gitu. Jadi kalau ta'aruf itu tidak mesti berlanjut ke nikah ya. Ta'aruf itu perkenalan. Kalau semisal kita di tengah jalan menemui sesuatu yang kita tidak cocok dan kita nggak bisa toleransi itu, ya sebaiknya ya udah sih, nggak usah dipaksakan gitu ya. Jangan berharap mengubah orang ya, apalagi itu kebiasaan yang sudah mengakar ya. Betul. Bukan tugas kita untuk mengubah pasangan. Yes. Dan pastikan memegang nilai-nilai yang sama. Jadi setiap hari sama. akan value yang sama. Setiap hari nggak berantem, tapi akan malah tambah nyaman, enak, bahagia. Kalau bisa best friend lah, ya suami istri itu kayak best friend. Teman baik gitu loh. Bisa buat
cerita kemana-mana, ngobrol nyambung Oke. ini itu kan enak banget ya. Yes, 20 detik lagi. Oke, aku tutup. Iya, Terima ya. kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Makasih buat Zila. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Dan bagi teman-teman yang masih mau bertanya ke Zila atau misalnya mau bertanya ke aku juga boleh, silakan DM kita. Thank you yang bisa hadir online. Thank you banget buat kalian.